Baik, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan mikroorganisme, yaitu kebutuhan akan media dan faktor lingkungan, serta faktor-faktor fisika dan kimia apa saja yang akan mengontrol pertumbuhan mikroorganisme yang akan kita ujikan atau percobaan di praktikum berikutnya ya. Dan seperti Anda bisa lihat, untuk praktikum ke depan, percobaan 8 hingga 13 yang akan kita lakukan. Untuk pertumbuhan mikroorganisme, kita akan belajar dulu mengenai kebutuhan akan media dan faktor lingkungan. Nah, seperti yang dilihat sini, ada beberapa kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh. Ya, ada karbon, nitrogen, elemen non-metal, metal, vitamin, serta ada air dan energi. Nah, apa sih bagian elemen metal dan non-metal? Mungkin Anda bisa lihat sini ya, dari tabel periodik ini, mana saja unsur yang merupakan metal, ya, alkali metal, ya, earth metal, gitu, dan ini transisi, metal transisi, bagian halogen, noble gas, ya, ini berarti yang non metalnya. Nah, kemudian kita bahas lagi tadi ya dari kebutuhan nutrisi sama karbon. Nah, ini termasuk yang perlu dalam jumlah besar ya. Dan kita bisa bagikan ya mikroba berdasarkan dari mana dia mendapatkan sumber karbonnya. Nah, kita kelompokkan jadi autotrof, auto gitu ya sendiri. Nah, ini sumber karbonnya berarti dia bukan buat sendiri ya, tapi dia akan susun gitu. Jadi bagian dirinya sendiri, organiknya itu berdasarkan dari anorganik ya. Jadi dia mengambil dari sumber-sumber anorganik, misalkan dalam bentuk karbon dioksida ya, gas atau bentuk-bentuk lainnya. Kemudian dari kelompok satunya lagi yaitu heterotrof ya, sumber karbon senyawa organik. Nah, ini terutama glukosa saya sebutkan sebenarnya bisa berdasarkan dari karbon kompleks lain ya, karbohidrat kompleks gitu. Namun biasanya setelah kita bilang makan ya, dia akan mencerna karbon kompleks itu, karbohidrat kompleks itu menjadi bentuk yang sederhana, ya, gula-gula sederhana, diantaranya glukosa. Tuh, pada sebagian besar itu dia ubah menjadi glukosa. Kemudian berikutnya adalah nitrogen. Nah, jadi nitrogen ini merupakan kita bisa bilang building blocks ya, pembentuk kayak batu batanya ketika mau membuat molekul makro, ya, terutama protein dan asam nukleat. Nah, mikroorganisme ini juga bisa mendapatkan nitrogen dari nitrogen bebas gitu ya, gas atau senyawa anorganik lainnya, seperti garam amonium ya, garam nitrat ataupun senyawa organik lainnya gitu. Jadi dia mendigest atau mencerna dari bisa dari apa ya, sisa-sisa makhluk hidup lainnya gitu ya. Jadi membusuk gitu ya. Nah, itu diurai lalu diambil dari asam amino makhluk hidup tersebut ya. Jadi dia recycle ya, daur ulang nitrogen tersebut untuk dia membentuk asam amino dia sendiri. Oke. Kemudian berikutnya unsur non-logam. Nah, diantaranya itu sulfur dan fosfor. Untuk sulfur, ya, mikroba memerlukan untuk membentuk asam amino juga. Namun tidak semua asam amino itu memerlukan sulfur. Jadi tinggal cuma beberapa saja, ya. Jadi mungkin kebutuhan akan sulfur ini tidak akan sebanyak nitrogen dan karbon. Oke. Nah, kemudian fosfor. Nah, ini cukup penting karena dia akan membentuk ya selain asam nukleat di DNA, dia juga akan membentuk ATP ya, adenin trifosfat. Ini biasanya kita anggap sebagai mata uang ya, currency untuk kegiatan di sel. Karena untuk berkegiatan kita perlu energi, ya. Namun energinya bagaimana gitu? Bisa didistribusikan. Nah, didistribusikannya dengan molekul ATP ini ya. Ketika dia melakukan fosforilisasi, ya melepaskan fosfornya, dia juga akan melepaskan energi yang bisa kemudian dipakai oleh sel untuk melakukan kegiatan. Gitu. Oke, nah ini adalah beberapa gambar asam amino ya. Bisa kita lihat ya, banyaknya rantai karbon ya, oksigen, hidrogen, karbon, dan nitrogen ya, nitrogen di mana-mana. Nah,
Yang ada sulfurnya itu mungkin hanya beberapa seperti sistein atau metionin ya. Jadi cuma sedikit tapi penting ya. Kalau jika kita tidak punya sulfur, tidak cukup sulfurnya, maka tidak bisa bikin metionin ataupun sistein. Oke, nah ini untuk rangkaian asam nukleat DNA ya, mungkin sudah cukup hafal dengan bentuknya. Nah ini diperlukan juga nitrogen itu untuk membentuk apa basa nitrogennya. Kemudian, nah di sini adalah punggung ya, mungkin kita bisa dibilang backbone atau punggung dari DNA ini, yaitu fosfor dan dari gula ya, sugar phosphate backbone. Jadi dia membentuk struktur apa ya, bukan pegangan tangan ya, tangganya gitu di sini. Jadi diperlukan banyak fosfor ya. Apabila kita tidak punya cukup fosfor, maka ketika sel membelah itu tidak ada bahan itu untuk membentuk si DNA ini ya, kemungkinan jadi terhambat juga pembelahan sel, dan berarti itu juga menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, kemudian lanjut unsur logam. Nah, untuk unsur logam mungkin bukan sebagai apa ya, bahan building blocks ya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Namun tetap diperlukan ya, karena dia untuk berbagai aktivitas sel, untuk regulasi osmosis ya, untuk transport dari sel, apakah dikeluarkan atau dimasukkan gitu ya, transport elektron atau mungkin aktivitas enzim, bagaimana dia perlu diaktifasi ya dengan unsur logam-logam ini. Oke, mungkin ada juga beberapa ya. Ini sebagai apa, misalkan apabila dia punya pigmen kloroflas gitu ya, klorofil. Nah, mungkin dia perlu magnesium gitu ya untuk membuat pigmen tersebut gitu. Jadi mungkin dia diperlukan tapi dalam jumlah yang sedikit ya. Mikronutrien itu istilahnya. Mikro kecil, nutrien ya nutrisi yang kecil jumlahnya ya. Berikutnya ada vitamin. Nah, vitamin ini juga perlu ya mikroba seperti kita saja gitu ya, seperti manusia. Nah, vitamin ini adalah senyawa organik ya, yang beda sama unsur logam ya. Kalau unsur logam ini biasanya dia bentuknya garam anorganik, tapi kalau vitamin ini dia senyawa organik. Nah, ini juga berkontribusi untuk pertumbuhan sel dan aktivitas sel ya. Jadi bagaimana si sel itu beraktivitas, dia mungkin perlu vitamin sebagai koenzim. Perlu, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi perlu. Kemudian air. Nah, air di sini sebagai apa ya gitu ya. Nah, air di sini salah satunya adalah sebagai pelarut. Jadi semua aktivitas sel atau berbagai reaksi kimia gitu yang terjadi dalam tubuh, dalam sel ya, dalam mikroba ini, dia perlu ada pelarutnya ya. Medium untuk pelarutnya itu adalah air gitu ya. Jadi diperlukan air ini apa, biar bisa melakukan berbagai jenis reaksi ya. Kemudian energi. Nah, energi ini bisa kita bagi juga ya, mikroba berdasarkan dari mana dia mendapatkan energinya. Gitu. Ya, ini juga termasuk bagaimana dia melakukan metabolismenya ya. Misalkan fototrof, dia mendapatkan sumber energi dari cahaya matahari. Kemudian kemotrof ya, dari senyawa organik. Kenapa ini kemotrof dari senyawa organik? Yang terjadi sebenarnya adalah bagaimana dia mendapatkan energi dari reaksi kimia. Ya, reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi penguraian. Ya, penguraian dari senyawa organik yang kemudian dia recycle, ya, dia cerna lalu mendapatkan energi dari sana. Nah, dari mana sih semua ini didapatkan gitu ya? Nutrisi-nutrisi itu didapatkan untuk pertumbuhan si mikroba. Mereka dapatkan dari medium pertumbuhan dia ya, media. Nah, media ini kita bagi kalau berdasarkan komposisinya ada 3, ada medium alami, sintetis, dan semi sintetis. Kalau medium alami ini bisa kita dapatkan langsung di alam ya, jadi tidak perlu kita repot-repot, tinggal cari ya kira-kira apa sih yang bisa ditumbuhi oleh mikroba gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa ada busuk gitu ya, nah bisa tumbuh misalkan jamur atau apa gitu ya. Nah, itu medium alami. Ya, dia mengandung nutrien berarti.
Namun nutrien yang ada di dalam medium alami ini kita tidak ketahui secara pasti apa jumlahnya, konsentrasinya, gitu ya, takarannya gitu. Nah, tapi ada gitu ya, secara alami dia ada. Nah, misalnya kayak air, nasi gitu ya, buah, sebagainya. Ini perlu diuji dulu di lab ya untuk karakteristiknya seperti apa. Nah, apabila kita buat ya berdasarkan menggunakan bahan-bahan kimia yang kita ketahui, yang kita ukur takarannya gitu ya. Nah, ini merupakan medium sintetis atau medium buatan ya. Karena kita yang buat, jadi kita harusnya tahu ya ini isinya konsentrasinya berapa gitu. Tapi ini tidak mungkin ditemukan secara alami ada gitu ya. Misalnya saburut agar gitu ya, Capex Dox agar, lain-lain. Kemudian ada juga ini semi sintetis. Nah, untuk semi sintetis ini ya, mediumnya ini bisa dibilang setengah buatan. Jadi ada bagian yang kita ketahui apa takarannya, tapi ada juga yang sebagian yang tidak diketahui karena dia merupakan ekstrak alami gitu ya. Kita ambil dari sumber alami gitu. Dan kita perlu ya kita campur sehingga membuat medium semi sintetis. Nah, bisa dilihat ya ini beberapa bentuk medium alami ya, bisa buah-buahan atau misalkan roti yang dibiarkan lama gitu ya jadi tumbuh jamur, kapan gitu ya. Nah, ini merupakan medium alami ya, walaupun mungkin roti itu tidak ada langsung di alam ya gitu. Ya jadi mungkin buah-buahan atau biji-bijian gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada NFB medium gitu ya, medium untuk pembuatan nitrogen fixing bakteria ya, NFB, Herbaspirillum gitu ya. Ini diketahui ada malat gitu ya, ada natrium klorida, ada kalsium klorida ya, ada FSO dan sebagainya gitu ya. Berapa gram dan berapa mili gitu. Dan bahkan di-adjust ya, diatur pH-nya, keasamannya. Nah, kemudian ada juga beberapa tadi ya nutrien broth gitu. Nah, ini ada beef extract adalah kaldu ya, ekstrak dari daging sapi. Nah, ini kita belum tahu gitu ya, ekstrak ini tuh mengandung apa saja gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita uji, bisa kita cari gitu ya. Nah, jadi tapi kita tahu gitu, kita berapa jumlah yang kita masukkan dalam medium kaldu nutrien ini gitu. Tapi untuk takaran yang komposisi jelasnya kita tidak tahu sehingga kaldu nutrien ini atau nutrien broth ini kita klasifikasikan sebagai semi sintetis. Ya, misalnya banyak ekstrak atau digest seperti itu. Kita anggap sebagai semi sintetis. Nah, kemudian kita bagi lagi medium itu berdasarkan kegunaannya. Ya, tadi berdasarkan komposisinya, sekarang kegunaannya. Nah, kegunaannya ini ada ya, umum. Umum ini biasanya kita kalau belum pasti mau menumbuhkan apa ya, kita menggunakan medium umum karena dia dapat ditumbuhi oleh berbagai jenis mikroorganisme ya, baik bakteri maupun jamur, gram positif maupun gram negatif gitu ya. Atau misalkan mau jamur tapi tidak ditentukan jamur apa, bisa menggunakan potato dextrose agar ya, PDA gitu. Ini beberapa contohnya ya, nutrien agar untuk bakteri biasanya dan juga medium KNOP untuk algae. Gitu. Nah, ini biasanya dapat ditumbuhi oleh sebagian besar mikroba ya. Karena kenapa saya bilang sebagian besar? Karena beberapa mikroba ini ada yang kita bisa dibilang cukup sensitif ya, dia memerlukan kondisi yang khusus sehingga mungkin tidak dapat ditumbuhkan dengan mudah apabila kita menggunakan medium umum, tapi mungkin masih bisa. Kemudian selanjutnya ada medium pengaya. Ya, medium pengaya atau enrichment, jadi kaya. Nah, ini biasanya kita pakai untuk keperluan tertentu yang kita sudah tahu ya targetnya apa dan kita ingin menumbuhkan bakteri itu dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Ya. Sehingga dia cepat ya, populasinya tinggi, mungkin kita perlu banyak. Nah, ini dia sudah diberikan nutrien yang optimum untuk pertumbuhannya dia. Nah, ini kita anggap sebagai medium pengaya. Ya, sudah diperkaya dengan nutrien yang dibutuhkan. Misalnya tetrathionate broth ya untuk Salmonella shigella.
Kemudian masih berdasarkan kegunaan ada medium selektif ya sesuai dengan namanya dia menyeleksi ya seleksi mikroba sesuai yang kita inginkan. Jadi sehingga yang tumbuh itu hanya bakteri yang kita inginkan saja. Bakteri lain tidak akan bisa tumbuh. Ya, misalnya tadi Salmonella Shigella ya, medium Salmonella Shigella agar ada itu memang khusus untuk bakteri Salmonella atau Shigella saja. Bakteri lainnya tidak dapat tumbuh. Dan ada juga medium diferensial itu adalah different, jadi berbeda ya. Ini sama-sama menseleksi tapi dia tidak akan menghentikan pertumbuhan bakteri yang bukan targetnya, tapi dapat dibedakan ya. Jadi misalkan dia jadi warnanya berbeda gitu, yang target kita warnanya ungu, yang bukan warnanya merah seperti itu. Ini salah satu contohnya ya. Ini ada Brilliant Green Lactose agar ya, di sini dia menghentikan pertumbuhan bakteri gram positif ya, dan juga yang tidak menggunakan laktosa untuk pertumbuhannya. Sehingga yang tumbuh ya hanya bakteri laktosa, kemudian yang gram negatif saja. Nah, ini disebut sebagai medium selektif ya. Kemudian ini ada beberapa medium lainnya gitu ya, yang bisa berubah warna sesuai dengan dia apa ya, reaksi kimia yang terjadi sehingga kita bisa seleksi gitu. Ini bakteri mana? Saya ini juga ada McConkey dan Salmonella Shigella agar ketika ditumbuhkan E. coli, tumbuhan Salmonella kita bisa lihat ya pertumbuhannya berbeda-beda sesuai dengan sifatnya. Di SS agar E. coli tidak tumbuh. Namun ketika dikasihin Salmonella gitu ya tumbuh dengan banyak. Tuh. Kemudian ini ada lagi ya. Ini dia diferensial ketika ditumbuhkan bakteri yang dapat memfermentasi laktosa, dia menjadi warnanya pink. Namun kalau tidak dapat memfermentasi laktosa, maka warnanya kuning. Ya, jadi bisa dibedakan. Oke. Nah, berikut tadi sudah kita ngomong tentang medium. Nah, itu nutrisi ya, bagaimana pertumbuhan itu bisa diatur oleh nutrisi. Sekarang bagaimana ketika ada faktor fisik ya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Pertama kita akan belajar tentang temperatur. Nah, temperatur ini mempengaruhi laju reaksi kimia ya. Mungkin sudah pernah belajar sebelumnya mengenai reaksi eksoterm ya, endoterm gitu. Nah, ini dasar dari reaksi kimia yang terjadi gitu ya. Dan ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba ya. Bagaimana reaksi enzim yang terjadi dalam mikroba. Secara umum, temperatur optimum itu adalah sekitar 20-40 ya. Jadi dia bisa tumbuh dengan baik ya apabila tidak terlalu dingin ataupun terlalu panas. Bisa kita lihat seperti ini kira-kira kurvanya ya. Ini ketika dia di puncak ini merupakan temperatur optimum dia untuk tumbuh. Tuh. Nah, sedangkan ini adalah temperatur maksimum atau minimum. Jadi ini adalah range ya, range di mana dia dapat tumbuh. Di bawah itu atau di atas itu maka dia tidak bisa tumbuh, sudah terhambat pertumbuhannya gitu ya. Atau bahkan mati gitu, mati karena kepanasan atau mati karena beku gitu ya, atau dorman gitu. Sehingga laju pertumbuhannya sangat minim. Ya. Jadi setiap mikroba itu memiliki rentang suhu di mana dia ada minimum, optimum, dan maksimum. Ya. Jadi tiap bakteri itu bisa beda-beda. Oke, namun secara umum sekitar 20-40 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada yang ditumbuhkan di suhu 22 derajat, 30 derajat, dan lebih tinggi gitu ya. Kita lihat pertumbuhannya kalau terlalu dingin dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau misalnya dia mulai naik ya temperaturnya dia semakin banyak pertumbuhannya ya. Semakin tebal garis pertumbuhannya. Oke. Nah, tapi kita juga bisa bagi ya, maksudnya tidak hanya di suhu 20-40 sebenarnya mikroba itu dapat tumbuh. Di suhu di atas itu juga masih bisa dan kita bisa buat kategori ya, kita kategorikan berdasarkan range pertumbuhan mikroba tersebut. Ya, untuk praktikum kali ini kita akan bagi jadi 3 ya, ada psikrofil, mesofil, dan termofil. Psikrofil itu di area di
temperatur 5 sampai 20 derajat. Mesofil itu tengah-tengah tadi ya 20 sampai 45 derajat, dan termofil termo ya panas itu di atas 45 derajat gitu ya. Nah, nanti di praktikum pada percobaan 8 kita akan lihat pengaruh temperatur ya dari laju pertumbuhannya atau bahkan ada produksi pigmen. Jadi ada Serratia marcescens. Ini dia bakteri yang dapat memproduksi pigmen ya. Pigmen warna oranye merah. Ini dia dapat diinduksi dengan adanya panas. Jadi kita akan coba induksi ya ketika kita tumbuhkan Serratia ini di suhu panas, apakah dia akan memproduksi pigmen. Kemudian ada juga produksi gas, jadi kita akan tumbuhkan dalam kaldu nutrisi ya, dan menggunakan tabung Durham untuk menangkap gasnya, apakah dia memproduksi gas atau tidak. Oke. Selanjutnya adalah pH ya, keasaman. Nah, bakteri biasanya dia bisa tumbuh di pH 4 sampai 9 ya. Jadi bisa cukup asam atau cukup basa gitu ya. Maupun optimumnya di kondisi netral 6,5 sampai 7,5 ya. Apabila ingin menumbuhkan jamur ya, ragi, dia optimumnya di kisaran yang lebih asam ya. Optimalnya sekitar 4 dan 6. Jadi bisa berbeda gitu kondisinya. Ya. pH yang netral ini menguntungkan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi ketika Anda ingin menumbuhkan mikroba di suatu medium, dipastikan pH-nya itu di netral. Jadi perlu ada pengaturan pH ya. Mungkin dengan buffer atau apa gitu ya, sehingga ketika dia melakukan fermentasi ya, ketika dia mengubah mungkin gula menjadi asam gitu. Apabila ada buffer, maka perubahan pH-nya tidak akan terlalu signifikan gitu ya, tidak terlalu ada lonjakan atau perubahan pH yang terlalu besar sehingga membuat shock si mikroba tersebut gitu ya. Itu pentingnya buffer. Padahal itu adalah hasil dari metabolismenya dia sendiri ya. Jadi medium yang menjadi asam akibat fermentasi dari mikroba itu sendiri bisa menghambat pertumbuhan mikrobanya gitu. Sehingga diperlukan buffer atau pengaturan pH. Ya. Nah, ini salah satu contohnya ya, bagaimana kita melihat pengaruh baik dari temperatur maupun dari pH terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, di sini menggunakan ini ya, absorbansi gitu, optical density sekeruh apa gitu ya di dalam kaldu nutrien. Jadi semakin keruh itu asumsinya adalah semakin banyak sel mikroba yang ada di dalam kaldu tersebut. Jadi kita lihat mana yang paling tinggi. Kita lihat di sini ya pada perlakuan temperatur 37 derajat gitu. Jadi suhu yang cukup optimal bagi pertumbuhan si mikroba ini adalah pada temperatur 37 derajat Celcius ya. Ketika ditumbuhkan di 25 derajat dan 28 derajat, tidak setinggi ini densitasnya ya. Jadi tidak terlalu banyak gitu sel yang dihasilkan ya. Jadi pertumbuhannya tidak sebanyak dari temperatur 37 gitu. Ya. Dan dia juga bisa menghasilkan sel yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat ya. Dalam waktu 10 jam dia bisa optical density-nya 0,7 gitu ya. Hampir 1 dibandingkan dengan yang temperatur lain ya masih di 0,3 atau 0,4. Oke, kemudian di sini adalah perlakuan dengan pH yang berbeda-beda. Kita bisa lihat yang paling tinggi itu di pH 7, netral ya. Nah, begitu dia dikasih kondisi asam, ternyata dia tidak dapat tumbuh sepesat dan sebanyak perlakuan pH netral. Tuh. Nah, kalau di sini dilihat ya, masih bisa bareng-bareng ya. Sehingga 10 jam gitu, pH 6 dan 7. Jadi sebenarnya pH 6 itu termasuk oke lah ya kita anggap untuk pertumbuhan mikroba. Namun semakin lama kita tunggu ternyata pH 7 masih bisa menghasilkan pertumbuhan mikroba yang lebih banyak. Nah, ini penting apabila Anda ingin menumbuhkan mikroba gitu. Misalkan untuk di pengolahan biologis gitu ya, di water treatment atau pengolahan lainnya. Nah, ini perlu diamati ya.
faktor-faktor fisik ini juga. Kemudian oksigen, nah ini ya, ada beberapa koloni bakteri yang akan kita cobakan di kondisi aerob ya, jadi terpapar dengan udara bebas. Ada juga yang kita akan cobakan di kondisi anaerob ya, jadi tidak ada oksigen. Namun untuk kategorinya mikroba ini tidak hanya apakah ini bakteri aerob atau anaerob gitu. Tapi ada 5 jenis ya, berdasarkan kemampuannya tumbuh dalam ada atau tidaknya oksigen. Nah, misalkan aerob, bakteri aerob ini sangat membutuhkan oksigen. Jadi dia perlu oksigen ya untuk tumbuh. Kalau tidak ada oksigen, dia tidak akan tumbuh. Gitu. Ya. Kemudian mikroaerofilik. Nah, ini dia membutuhkan oksigen jumlah terbatas. Jadi tidak dalam konsentrasi yang tinggi. Malah jika konsentrasinya terlalu tinggi, maka dia akan bersifat toksik bagi mikroba tersebut. Ya. Tapi tanpa oksigen pun dia juga tidak bisa tumbuh. Jadi dia hanya perlu oksigen dalam jumlah yang terbatas. Mikro ya, mikro kecil, aero udara ya, filik suka. Jadi sukanya udara yang sedikit. Kemudian anaerob obligat ya. Dia membutuhkan kondisi bebas dari oksigen ya, obligat, oblige ya, harus. Jadi kondisi anaerobnya itu wajib untuk pertumbuhan mikroba ini. Ketika dia terkena oksigen, malah mungkin akan menjadi toksik bagi dia dan akan menghambat pertumbuhannya. Ya, atau malah mematikan dari sel mikroba tersebut. Tuh. Ya, jadi dia benar-benar perlu kondisi bebas oksigen. Kemudian ada anaerob aerotoleran, ya. Ini adalah organisme fermentatif, dia tidak perlu oksigen sebagai akseptor elektron, tapi tidak akan mati ketika ada oksigen. Ya, berbeda dengan anaerob obligat, anaerob aerotoleran, aero udara toleran ya, dapat menahan adanya udara. Jadi bakteri anaerob yang tahan terhadap oksigen. Tapi dia tidak perlu sebenarnya oksigen tersebut. Jadi makanya dia bakteri anaerob. Yang terakhir adalah anaerob fakultatif. Ya. Nah, kelompok mikroba ini dia bisa tumbuh dalam kondisi ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Gitu. Karena dia dapat mengubah metabolismenya. Ya. Dia mau anaerob ketika tidak ada oksigen bisa. Dia bisa juga dalam kondisi yang aerob gitu, menggunakan oksigen gitu. Ya. Jadi ketika ada oksigen dia pakai, kalau nggak ada ya dia anaerob. Oke, nah untuk pertumbuhannya kita bisa lihat ya apabila kita tumbuhkan mikrobanya di kaldu nutrisi sehingga dia bisa kelihatan gitu. Tumbuhnya itu ada di bagian mananya kaldu nutrisi tersebut atau mungkin kita pakai agar tegak ya. Terus kemudian kita step sehingga kita bisa lihat di mana dia akan tumbuh, apakah di bagian permukaan, ya. Kalau di bagian permukaan berarti dia adalah bakteri aerob karena dia memerlukan oksigen. Nah ini kalau misalkan kita ini ya lihat ini sebenarnya adanya gradasi gitu ya, gradien oksigen gitu. Paling atas ini semakin banyak oksigennya, sedangkan semakin ke bawah ini semakin tidak ada oksigen. Jadi kalau misalnya dia aerob, dia perlu oksigen, maka dia akan tumbuh di bagian permukaan. Beda kalau misalnya anaerob obligat yang harus ada di kondisi bebas oksigen. Jadi dia mencari tempat yang paling sedikit oksigennya atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam hal ini adalah di bagian dasar. Kemudian di sini ada anaerob apa tadi ya? Fakultatif ya. Jadi dia bisa pakai oksigen, bisa tidak pakai oksigen gitu. Nah, bagaimana kita membedakan dengan yang ini ya? Anaerob aerotoleran. Ini ya. Bedanya adalah untuk yang fakultatif karena dia bisa ganti metabolismenya dengan menggunakan oksigen dan tanpa oksigen. Ketika dia menggunakan oksigen, dia dapat menghasilkan energi lebih banyak. Ya, fermentasi anaerob dapat menghasilkan energi tapi tidak sebanyak metabolisme yang menggunakan oksigen. Sehingga kalau kita lihat sini, lebih banyak sel yang ditemukan di bagian permukaan dibandingkan dengan sel yang ada di bagian bawah ya dalam kondisi anaerob. Makanya ini cara membedakannya adalah ini untuk bakteri anaerob fakultatif, sedangkan kalau aerotoleran
yang dia dapat mentoleransi adanya oksigen ya, namun dia tidak menggunakan oksigen. Dengan kata lain adalah ada ataupun tidak oksigen itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri tersebut ya. Jadi kita bisa lihat sini rata pertumbuhannya ya, baik di permukaan maupun di dasar. Kemudian untuk part yang terakhir adalah bakteri mikroaerofilik tadi ya. Dia hanya perlu oksigen sedikit di sini. Ya, di sini adalah tadi ya kita gradien oksigen, jadi ini paling banyak, ini makin sedikit. Nah, mungkin di konsentrasi di dalam ini adalah konsentrasi oksigen yang optimal bagi bakteri aerofilik tersebut. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah tempat untuk menumbuhkan secara anaerobik, kita sebut sebagai anaerobic jar. Jadi ini mungkin jar ya, seperti toples gitu. Toples yang dia tahan tidak bisa apa ya keluar udara dengan seenaknya gitu ya. Jadi dia airtight gitu ya, bisa vakum gitu. Nggak bukan vakum juga ya. Namun udaranya nggak bisa dari luar nggak bisa masuk ataupun dari dalam itu nggak bisa keluar. Nah, ini untuk menjaga agar dia kondisinya anaerob gitu ya, karena kita nggak bisa mengeluarkan si oksigen, kita biasanya menggunakan suatu reagen yang dapat bereaksi dengan oksigen, dan kemudian dia akan menjadi karbon dioksida dan air. Gitu. Jadi reaksinya adalah mengubah oksigen menjadi karbon dioksida dan air. Sehingga dengan adanya reagen ini, oksigen di dalam anaerobic jar ini bisa berkurang ya, bahkan habis, dan tersisa hanya karbon dioksida saja. Ya, seperti ini. Biasanya kita pakai untuk calon Petri. Berikutnya adalah faktor-faktor fisika dan kimia yang dapat mengontrol pertumbuhan mikroorganisme setelah kita mengatur tadi ya kondisi medium pertumbuhan. Nah, pertama adalah tekanan osmosis ya. Jadi ini terjadi adanya perbedaan tekanan osmosis ini akibat adanya perbedaan konsentrasi zat yang terlarut. Mungkin seringnya adalah kita bicara tentang adanya kandungan garam ya di dalam dan di luar sel. Jadi karena zat terlarut itu tidak bisa berpindah biasanya karena tertahan oleh membran sel ya. Biasanya yang berpindah itu adalah zat larutnya atau airnya ya yang dapat berpindah melalui membran sel atau membran sitoplasma. Itu karena dia sifatnya yang semi permeable. Nah, bisa dilihat sini kalau misalkan isotonik ya, iso sama itu dalam kondisi larutan yang sama. Nah, maka yang masuk dan yang keluar itu biasanya jumlahnya sama ya. Jadi konsentrasi zat terlarut dalam sel dan di luar sel itu sama. Ya, jadi yang keluar masuk pun airnya juga sama. Namun apabila kita masukkan sel, ya misalkan si mikrobanya itu berada dalam larutan hipertonik, ya. Nah, kalau larutan hipertonik ini karena dia memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi dibandingkan di sel, maka akan menarik air dari dalam sel itu keluar sehingga selnya menjadi dehidrasi, ya. Dia menjadi mengerut. Kalau di sini ketika dia punya dinding sel ya, mungkin tidak akan langsung pecah gitu ya. Namun dalamnya jadi mengkerut gitu. Ya, lepas dari dinding selnya. Kalau misalnya dia tidak punya dinding sel ya langsung mengkerut saja gitu. Jadi kecil gitu ya. Nah, ini jadi dehidrasi, dia kekurangan air. Biasanya larutan yang hipertonik ini misalkan ketika salinitas tinggi ya, yang asin atau misalkan dalam kondisi bikin manisan ya, jadi kandungan gulanya tinggi, seperti itu. Jadi akan membuat sel itu dia jadi misalnya kayak kering ya, padahal tidak kita jemur, gitu, dehidrasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah hipotonik. Jadi ini kondisi larutan hipotonik ini ketika konsentrasi zatnya malah lebih sedikit ya daripada isi sel, sehingga air akan tertarik masuk ke dalam selnya sehingga dia menjadi kembung ya, kembung. Dan kalau misalkan terlalu banyak air yang masuk itu bisa meledak selnya ya. Jadi baik hipertonik maupun hipotonik ini bisa mengganggu ya kondisi sel ya, dan juga nanti kedepannya bisa mengganggu pertumbuhan sel ya.
kalau misalnya dalam kondisi dehidrasi atau kondisi dia kembung gitu kan, dia dalam kondisi yang tidak normal sehingga uh, apa ya jika Anda sendiri sakit gitu ya, mungkin Anda tidak dapat beraktivitas dengan baik. Begitu pula dengan sel ya, dia dalam kondisi yang tidak normal, dia tidak dapat beraktivitas dengan baik juga. Jadi nanti kita akan coba gitu ya, menumbuhkan si bakteri dalam kondisi salinitas yang berbeda-beda dan kita lihat. Dan untuk metode kimia, nah ini yang akan kita lakukan adalah memaparkan mikroba dengan berbagai bahan kimia, ya. Pertama adalah zat-zat yang dapat mengontrol pertumbuhan, yaitu sejenis seperti antiseptik, desinfektan, ya, atau agen kemoterapeutik. Nah, apa itu? Untuk antiseptik mungkin sering kalian pakai, ya, yaitu senyawa kimia untuk membunuh, ya, atau menghambat pertumbuhan mikroba di jaringan hidup, ya. Jadi untuk tangan kalian, gitu ya, ya masih hidup. Jadi dia tidak seperti desinfektan. Nah, kalau desinfektan ini dia untuk material tidak hidup gitu ya, objek seperti misalnya permukaan meja atau mungkin apa ya, ketika mau bersihin tegel kamar mandi ya, itu pakai desinfektan. Nah, mungkin ketika kalian pakai gitu ya, terlalu lama terkena cairan desinfektan ini, tangan kalian jadi iritasi ya. Jadi untuk cairan desinfektan ini kenapa untuk material tidak hidup itu karena dia sifatnya keras dan mungkin bisa juga beracun bagi makhluk hidup. Sehingga dia digunakan untuk material tidak hidup. Untuk antiseptik ya walaupun bukan untuk dimakan juga ya, ingesti, tapi dia sifatnya lebih halus lah ya, lebih tidak membuat iritasi dibandingkan dengan disinfektan. Maka dari itu makanya dia bisa digunakan untuk jaringan hidup gitu. Dan agen kemoterapeutik ya, inilah kimia, kemoterapeutik, terapi kimia adalah senyawa kimia dapat menghancurkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme ya, dalam jaringan hidup. Jadi bedanya adalah kalau kemoterapeutik ini itu dia bisa apa ya, dimasukkan dalam host dari yang terkena infeksi dari mikroba itu. Jadi seperti antibiotik salah satunya ya. Nah, kalau agen kemoterapeutik atau antibiotik ini dia dapat membunuh si mikroba gitu ya yang infeksi itu tanpa dia memberikan pengaruh terhadap jaringan hidup atau host dari makhluk hidup yang menggunakan agen kemoterapeutik itu. Jadi hanya tertarget pada mikrobanya saja. Ya, bedanya seperti itu. Ini beberapa jenis antiseptik dan disinfektan ya. Misalnya senyawa organik aromatik, fenol, kresol, ya, atau mungkin kita sering sebut juga lisol, ya, biasanya untuk ngepel ya, untuk ngepel lantai, kemudian ada alkohol. Nah, ini alkohol bisa untuk antiseptik maupun desinfektan, ya. Dan biasanya kita gunakan adalah konsentrasi 70% gitu. Nah, apabila kita menggunakan konsentrasi yang terlalu tinggi, maka dia tidak dapat bereaksi dengan baik ya, tidak dapat berfungsi dengan baik karena terlalu mudah menguap sehingga dia tidak dapat mempenetrasi sel dari membran mikroba gitu ya. Padahal kita perlu dia untuk penetrasi membran mikroba ya, dapat mendenaturasi protein-protein sehingga mikrobanya dapat mati. Kalau dia menguap di tengah jalan gitu ya, paling mungkin kita bilang kayak luka gitu ya, sehingga si mikrobanya dapat pulih kembali gitu. Baik, selanjutnya halogen ya, senyawa klorin. Ini biasanya untuk keperluan sanitasi ya. Kita menggunakan untuk water treatment, untuk mendisinfeksi air yang kemudian akan disalurkan ya, biasanya untuk air minum gitu ya. Kemudian senyawa iodin ini biasanya untuk antiseptik kulit ya, untuk luka ya, contohnya itu betadine ya. Kemudian ada logam berat, merkuri. Nah, logam berat ini biasanya apa ya? Kedengarannya sangat menyeramkan ya. Maksudnya logam berat itu bisa toksik. Namun ada juga ya ini digunakan untuk selain untuk membunuh bakteri,
dia juga dapat digunakan sebagai preservasi, yaitu untuk vaksin, ya. Karena vaksin kita nggak bisa masukkan fenol, ya, lisol kan nggak mungkin. Tidak bisa juga kita masukkan alkohol, ya. Tidak bisa masukkan klorin, gitu ya, atau iodin gitu ke dalam vaksin gitu, sehingga kita gunakan merkuri. Nah, tapi gimana kalau merkurinya ternyata nempel di kita? Nah, tenang saja, merkuri yang digunakan di sini adalah merkuri yang tidak dapat terakumulasi dalam tubuh, sehingga dia tidak memiliki sifat toksik terhadap manusia, ya. Namun dia dapat membunuh mikroba, gitu. Oke, jadi mungkin dia masuk ke dalam tubuh, tapi kemudian dapat dikeluarkan kembali, gitu ya, dalam proses metabolisme tubuh manusia. Kemudian senyawa anionik, ya, misalnya untuk gen atau sabun gitu, itu senyawa anionik. Kemudian formaldehid, ya, itu biasanya formalin untuk disinfeksi ruangan, ya, skala besar gitu, atau pengawetan suatu spesimen. Oke. Berikutnya ini adalah jenis percobaan yang kita akan lakukan, ya. Bagaimana disinfektan itu atau antiseptik itu efisien ketika kita gunakan, ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi, yaitu konsentrasi, lama paparan, tipe mikroba yang akan kita coba hancurkan, serta kondisi lingkungan, ya. Misalkan lingkungannya itu pas untuk pertumbuhan si mikroba, ya tentu saja efektivitas dari desinfektan dan antiseptik itu akan berkurang, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, ini ada bulat-bulat, ini adalah kepingan kertas, ya. Kepingan kertas ini sudah dicelup dengan disinfektan, kemudian kita letakkan di cawan petri yang sudah ada nutrien yang sudah juga diinokulasi dengan mikroba, ya, di seluruh permukaannya. Kemudian kita letakkan di permukaan medium tersebut. Nah, akan muncul area yang transparan seperti ini. Nah, ini adalah zona inhibit. Jadi pertumbuhannya terhambat oleh adanya disinfektan yang terkandung di dalam kepingan kertas ini. Semakin besar, ya, itu berarti dia semakin efektif disinfektannya untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Apabila kita lihat sini sangat kecil, ya, zona inhibisinya, itu berarti disinfektannya itu sudah tidak lagi efektif, ya, untuk mematikan si mikrobanya. Ini bisa kita lihat ada Staphylococcus, E. coli, dan Pseudomonas, ya. Kita lihat di sini E. coli, ya, sangat sedikit ini zona inhibisinya, berarti E. coli-nya ini sudah resisten, ya, cukup resisten terhadap beberapa jenis desinfektan. Nah, untuk yang Staphylococcus ini masih lumayan kelihatan, ya, berarti beberapa jenis desinfektan ini masih cukup efektif ketika kita mau membunuh bakteri jenis Staphylococcus, ya. Pseudomonas mungkin sama, ya, seperti E. coli gitu, ya. Dia masih bisa tahan kecuali dengan menggunakan klorin di sini, klorin, ya. Klorin ini ternyata masih cukup efisien untuk mematikan E. coli dan Pseudomonas. Nah, kalau di sini adalah cara untuk mengetes efisiensi dari antiseptik, ya. Antiseptik biasanya kita pakai di tangan. Ya, jadi kita pertama, ya, bagi 4 dulu ini cawan petrinya yang sudah ada nutriennya. Kemudian dari 2 jari ini kita mungkin digosok dulu, ya, tangannya sehingga dalam kondisi yang sama, kemudian ditempelkan, ya, di kuadran 1 dan 2 misalkan di sini. Kemudian salah satu dari jari ini kita pakaikan dia antiseptik, ya. Pakaikan antiseptik, keringkan biar tidak basah, kemudian ditempelkan. Sedangkan yang satu lagi adalah langsung ditempelkan tanpa menggunakan antiseptik, gitu. Jadi dari satu kuadran ini kemudian langsung ditempelkan. Ini untuk membandingkan nanti apakah ada bakteri, ya, yang tumbuh itu sebelum menggunakan antiseptik dan setelah dan atau tanpa menggunakan antiseptik. Tuh. Nah, ini agen kemoterapeutik, ya, senyawa kimia untuk penguatan infeksi tadi, ya. Bagaimana dia menghambat atau membunuh mikroba dalam jaringan hidup tanpa dia memberikan efek gitu terhadap hostnya, gitu, terhadap yang terkena infeksinya. Nah, ini sama tadi, ya, dengan menguji disinfektan menggunakan kepingan kertas juga. Nah, tapi kita ada di sini apabila
zona inhibisinya itu kurang ya dari angka-angka ini, ketika diukur itu kurang dari misalkan 13 mm gitu ya, untuk ketika dia menggunakan ampicillin ya di kepingan kertasnya kita tumbuhkan gitu ya. Apakah nanti zona inhibisinya ketika misalnya di Staphylococcus gitu ya, Staphylococcus itu kurang dari 28 mili gitu. Nah, ini bisa kita cek. Kalau misalnya kurang itu artinya resisten. Berarti ampicillin itu sudah tidak efektif lagi ketika kita mau kita mau mematikan Staphylococcus. Itu ketika kita mau mengobati infeksi Staphylococcus dengan ampicillin itu sudah tidak efektif lagi. Karena Staphylococcusnya sudah resisten. Namun apabila kita tes dan ukuran zona inhibisinya lebih dari 29, maka Staphylococcus ini masih susceptible, masih rentan ya terhadap mikroba ampicillin. Nah, seperti itu nanti kita akan tes ya, kita ukur zona inhibisinya apakah sudah banyak mikroba yang resisten atau masih banyak mikroba yang masih susceptible atau masih rentan. Nah, seperti pada percobaan penggunaan disinfektan ya, melihat efektivitas dari disinfektan, di sini juga kita menggunakan cakram kertas ya yang telah diberikan antibiotik, kemudian diletakkan di cawan petri yang sudah ada medium dan juga sudah diinokulasi oleh bakteri. Bagian yang buram adalah bakteri, sedangkan bagian yang transparan ini merupakan zona inhibisi, yaitu zona di mana bakteri tidak dapat tumbuh karena pertumbuhannya terhambat oleh adanya antibiotik yang ada di cakram kertas ini. Nah, ini yang kemudian diukur ya diameternya, kemudian dibandingkan dengan tabel tadi, literatur yang sudah ada, apakah uh, lebih besar daripada batasan angka-angka tadi ya ukurannya, yang itu berarti dia masih cukup efektif ya, dan bakterinya ini masih susceptible atau masih rentan. Sedangkan apabila diameter zona inhibisinya itu lebih kecil, maka itu artinya antibiotik yang diujikan terhadap mikroba tersebut sudah tidak efisien atau mungkin bakterinya sudah resisten ya terhadap antibiotik yang diujikan. Demikian dari penjelasan untuk praktikum berikutnya. Selamat siang.